Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berangkat baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat, hari ini kita akan menuju rumah kita yang ada di daerah Sunggal ya, Gang Kodam, Pasar 4 Gang Kodam. Kita berangkat dari Binjai, ingin melihat progres ya, katanya sudah selesai, yaitu pemasangan paving block di jalan masuk gang yang lebarnya 3 meter. Jalan masuk gangnya itu lebarnya 6 meter yang di paving block oleh masyarakat 3 meter. Jadi sisanya ke arah rumah kita itu ada sekitar 1,5 meter katanya, dan itu biayanya dikenai ke masing-masing yang punya rumah. Jadi hari ini mau kita lihat, dan mereka sudah mengukur dan katanya sudah selesai. Jadi hari ini rencananya mau kita lihat hasil kerjanya dan hasil kerja untuk paving block yang ke arah bagian parit kita. Paving bloknya bentuknya segi 4 ya, macam batu bata, tebal. Sekitar 2 minggu yang lalu sudah saya lihat, kuat ya. Sebenarnya kemarin sudah saya rekam, cuman belum kita upload. Nanti coba kita upload di channel kita dan cara pemasangannya. Sekitar 2 minggu yang lalu itu, begitu saya kesana lagi dikerjakan, waktu hari Senin 2 minggu lalu. Kemudian hari Rabu lagi saya ke situ, belum selesai, tukangnya tidak ada. Jadi sampai sekarang belum ada kesana lagi. Dan ternyata ada informasi dari masyarakat di situ, pengurus menyatakan bahwasanya sudah selesai dan mereka sudah mengkalkulasi biayanya. Jadi saya mau klarifikasi dulu pengukurannya, apakah pas ukuran atau tidak. Kalau pas kita bayarkan, kalau nggak pas ya kita bayar sesuai dengan yang sebenarnya yang kita real ukur ya. Biayanya paving blocknya itu sama pemasangan Rp110.000 per meter. Rp110.000 per meter. Kemarin waktu saya tanya tukangnya, katanya paving blocknya itu per buah harganya sekitar Rp1.500-1.600 per biji, dan 1 meter itu butuh sekitar 41 atau 42 katanya. Sebenarnya bisa kita ukur aja ya. Oke, kita percepat perjalanan karena ini hari Jumat. Kita juga nanti mau sholat Jumat di sana. Tidak jauh sebenarnya, mungkin sekitar setengah jam, nggak sampai pun dah. Seharusnya sudah sampai. Kita lihat hasil kerjanya. Kemarin pun informasi sebenarnya di gang itu, nanti kita lihat, nanti saya rekamkan videonya. Dan kita lihat bahwasanya jalan masuk ke gang itu sudah dialokasikan dananya oleh desa untuk lebar 3 meter. Untuk lebar 3 meter.
dari papling blocknya itu nggak kuat, dan harganya pun termasuk lebih mahal. Informasinya kemarin itu kalau tidak salah Rp120.000 per meter, sedangkan yang kita punya ini Rp110 per meter. Tapi kualitasnya sangat berbeda. Yang Rp120.000 per meter itu kualitasnya sangat buruk, karena papling blocknya itu sudah mulai patah-patah. Dan kemudian kemarin informasinya pun pemasangannya itu tidak seperti yang seharusnya. Seharusnya kan begitu sebelum ditabur pasir, wah ada apa ini, macet, penebangan pohon. Sebelum ditabur pasir mestinya tanahnya dipadatkan dulu atau diratakan sekilas, lalu ditebar pasir di atasnya. Pasirnya pun pasir yang halus, tidak boleh ada bebatuan di dalamnya ya. Pasirnya pasir yang sangat halus. Baru setelah itu diratakan manual, lalu diratakan pakai mesin. Nama mesinnya kemarin kalau nggak salah stapler. Itu fungsinya untuk menekan pasir ke jalan, ke tanah, dan sekaligus meratakannya. Baru setelah itu diratakan, dibuat tali atau benang untuk membuat kelurusannya, seperti masang keramik juga. Setelah itu baru dipasang papling blocknya satu persatu. Papling blocknya ini pun katanya permukaan atas dan bawah itu berbeda. Untuk bagian atas lebih halus, yang bagian bawah lebih kasar ya. Karena mereka juga sudah terbiasa dengan pekerjaan itu, memasangnya pun tidak terlalu lama. Oh, ini ada mobil Mitsubishi. Di atas ini sawit ya, ini biji sawit, berondolan-berondolannya udah merah-merah ya. Ini cenderung kalau sawit dalam skala banyak seperti ini, boleh kita katakan sudah terlalu masak atau terlalu matang. Ada yang sudah hitam-hitam ya. Ini untuk diantar ke pabrik. Allahu Akbar, kok macet ya. Diantar ke pabrik untuk pengolahan menghasilkan CPO-nya. Penebangan pohon ya. Mestinya diamankan dulu. Sempit, jadinya sempit. Ini memotong pohon atas mereka, cuman mereka tidak mengatur harus lalu lintasnya dulu ya, begitulah. Kita sabar saja dulu ya, mau nggak mau mereka harus maju dulu mengantisipasi macet. Nah, iya, harus diamankan dulu ini situasi atau keadaan. Ya, sudah bisa jalan. Biasa-biasanya. Kata pemborong pemasang papling block kemarin itu, bahwasanya papling block itu ada standar minimalnya, sehingga kualitas yang kita harapkan itu bagus dan bisa tahan sampai puluhan tahun. Baik di atasnya itu mobil-mobil biasa yang
melaju di atasnya atau lewat di atasnya, maupun truk-truk besar. Itu informasi dari mereka. Kemudian satu lagi yang membuat dia awet adalah proses pemasangannya, proses pemasangan. Jadi pasir itu tidak boleh ada bebatuan di bawahnya, karena kalau ada bebatuan di bawahnya, maka bisa saja nanti pada saat terjadi tekanan dari atas, karena tumpuan dari bawah itu tidak merata untuk di batu batanya. Ya ini pemotongannya ya, sahabat sekalian. Demi keselamatan nih dipotong. Sampai mana tadi? Jadi pasirnya harus pasir yang halus bawahnya, kemudian dipasanglah papling block dengan rapi dan rapat, serapat mungkin secara manual. Kemudian setelah itu ditabur lagi di atasnya. Setelah terpasang semua papling blocknya, ditabur lagi pasir halus di atasnya. Setelah itu baru ditekan-tekan, diletakkan lagi dari bagian atas. Pakai mesin juga ya, pakai mesin juga. Jadi hasilnya optimal. Inilah nanti mau kita lihat dulu. Inilah rute perjalanannya. Ini dulu jalannya bagus, yang sebelah kiri ini bagus, mulus. Tapi semenjak ada proses penggalian untuk pemasangan pipa air, yang mana airnya itu untuk mensuplai air di Kota Medan dan Deli Serdang dari Binjai. Jadi diambil jalurnya jalur sini. Yang beberapa minggu yang lalu ya, dari sekarang tanggal 28-29 ya, sekitar beberapa minggu yang lalu atau sekitar sebulan ya, 4 minggu, yang Pak Jokowi datang ke Binjai untuk meresmikannya. Padahal itu proses untuk penggalian pipa di sini sampai ke daerah Sunggal sana, di Serdang, itu memakan waktu hampir setahun juga. Tapi setelah ditanam kembali pipa tersebut, inilah hasilnya. Dibiarkan terbengkalai seperti ini. Kalau dulu lama sekali ditambal seperti ini, sangat lama, mengganggu semua aktivitas masyarakat. Dan setelah ditambal seperti ini, ya lihatlah hasilnya, bergelombang. Setelah ditambal kemarin itu beberapa lokasi, beberapa tempat berlubang. Tekan terus, dilewati oleh truk-truk besar, maka jalannya pun mendelep masuk ke dalam ya. Lalu ditambah lagi. Ya namanya kalau jalan raya itu, kalau tidak dilakukan pemadatan di bagian dalamnya, ya bukan hanya dengan tanah, harus dengan bebatuan, dengan ketebalan tertentu, baru bisa nanti pergeseran tanah ke dalamnya itu dibuat seminimal mungkin, atau paling tidak ya, tidak terjadi pelubangan yang signifikan. Ini sampai di sini. Dulu jalan ini sampai ditutup beberapa lama. Ini ya, ini jalan bagian belakang, jalan Semayang. Dulu jalannya memang super jelek. Setelah diaspal bagus, sudah sangat bagus. Kemudian itu tadi perubahan pengorekan atau penggalian tanah untuk pemasangan pipanya pipa besi ya, logam, dengan diameter kalau nggak salah itu minimal 1 meter. Penyambungannya pun dengan pengelasan. Kita lomba mobil. Baru ditambah lagi
kiri ini tebu-tebu tanah atau tebu PTPN 2 ya, PTPN 2. Pabrik tebunya itu ada di namanya di Kuala Madu, ke daerah. Kita menuju ke daerah Setabat. Situ ada pabriknya, sebelah kiri ke dalam. PTPN 2. Ini pun dulu sempat ditanami masyarakat, jadi komplain. Setelahnya diambil alih oleh PTPN 2 kembali. Karena ini tanahnya tanah HGU ya, tanah negara. HGU itu hak guna usaha. Ini tanah negara yang disewa oleh atau yang dipakai oleh PTPN 2. Tapi terkadang itu tadi karena PTPN 2 itu tidak menanam, jadi diolah oleh masyarakat. Ini kemarin jembatannya dah hampir bolong, ini ditambah lagi. Kalau dulu sepanjang jalan ini ketika jalannya bagus, enak saja lewat, dia cepat. Ini karena bergelombang ya, kita pun harus hati-hati. Jadi bekas juga dulu PTPN 2 ini, tanah yang di situ oleh masyarakat, sampai diturunkan aparat polisi dan tentara untuk mengamankan masyarakat. Ya, mau tidak mau namanya negara ya pasti menang. Masyarakat ini pun terkadang seperti itu. Sudah tahu itu bukan tanah mereka karena sudah lama diusahakan atau dikerjai atau ditempati, merasa milik sendiri. Itu salah. Kita tidak boleh seperti itu. Hak kita, kalau pasti hak kita ya wajar kita perebutkan. Tapi kalau misalnya bukan hak kita, nggak usah ya, nggak ada manfaatnya. Oke, mobilnya belok, kita kasih waktu. Oke, ini seperti inilah dulu jalannya, cantik. Ini sebelah kanan ini tanah PTPN 2 juga. Itu tebu semua. Kalau sebelah kiri sudah tanah masyarakat. Ini jalan kalau dari Medan BJ ini kilometer 18 ya. Diski masuk ke dalam. Dulu jalannya ini pun alah naudzubillah rusak luar biasa. Syukurnya setelah diaspal setahap demi setahap, ya syukurlah sudah sangat bagus seperti ini dan lebar lagi. Dan kualitasnya seperti ini sangat diperhatikan karena kemarin itu dilakukan beberapa kali pengujian. Ya, lagi menanami tebu ya sebelah kanan. Sebelah kiri masyarakat atau bukan? Oh iya, tebu juga ya. Ini tanah PTPN juga. Oke, ini jalan menuju Sai Mencirim. Oh, menuju desa Mencirim ya, Sai Mencirim. Jalannya besar pun berpapasan itu adem. Misalnya ada sepeda motor aja lah. Kalau sepeda motor kadang suka berhimpit, menghimpit. Dan kalau supir pribadi ini atau truk-truk
mereka biasanya ikut aturan. Ops, ini ada persimpangan, kita belok ke kiri. Ada truk masuk, susah kita motongnya jadinya. Oke, kita ke kiri, Jalan Jati ya, Jalan Jati Pasar 4. Bisakah kita potong mobilnya? Oke, makasih. Kalau enggak kita akan lambat sepanjang jalan. Ini pun jalannya bagus, dulu pun jelek. Ya, ada perkembangan lah. Berarti pemimpin di desa ini atau kepala desanya yang memang menaruh perhatian yang besar untuk jalan. Walaupun ini dulu berproses lama ya, bertahap. Ya, nggak masalah, kita namanya masyarakat kan taunya menunggu aja, menuntut apa mau dituntut, paling menunggu. Dan alhamdulillah sepanjang jalan ini sudah aspal semua terus sampai ujung sana. Jalan Jati Pasar 4 Sunggal. Semoga awet jalannya ya. Tapi di simpang ini ya, sedikit lagi. Mulai dari sini lah, dari sini ini kan jalannya menurun nih, menurun terus sampai simpang ini. Sini kalau hujan deras 2 jam lebih kurang tidak berhenti ini terjadi banjir. Jadi banjir sini, ini tenggelam, mobil kecil bisa macet. Nah, sini wajib banjir. Mungkin aliran paritnya yang kurang lebar ya, paritnya yang kurang lebar. Ini sebelah kiri SD Muhammadiyah, sebelah kanan masjidnya besar ya, masjidnya. Ya, seperti ini kondisi perjalanan kita. Ya, sedikit lagi mau sampai ya. Kayak kita katakan tadi tidak terlalu lama. Mau sampai, sedikit lagi kita belok kiri. Ini namanya Masjid Abu Bakar ya, sebelah kiri ini kita belok kiri. Ini namanya Gang Kodam. Oke, sudah dirapikan. Wih, inilah hasilnya yang saya lihat. Di rumah kita yang kanan ini ya, yang kanan ini. Kita lihat kondisinya seperti itu. Wah, ditumbangkannya semua paretnya. Nauzubillah. Inilah kebetulan paret kita kemarin itu tumbang karena hujan deras, ini tumbang.
karena tumbang, mau kita perbaiki lagi jadinya. Ini ya, oke, kita lihat terus. Ya, ini yang punya, yang dibangun oleh masyarakat desa. Ini kualitasnya sampai sini dan ke sana ya. Ini lebih kurang hasilnya. Yuk kita mundur aja lagi balik ke rumah. Akan ukur ini rumah kita yang sebelah kanan ini ya. Kita lihat dulu sebentar. Oke, sementara itu saja dulu ya. Nanti kita akan, tapi inilah kondisinya. Paret kita ini kemarin karena hujan deras, jadi tergeser. Kemudian kemarin pun batu batanya sudah retak, jadinya tergerus semua seperti itu. Tukang dulu mungkin nggak pandai membuatnya jadi lebih kokoh. 2 kali itu ya udah ya. Begitulah kadang namanya tukang nggak jelas. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi untuk perjalanan kita berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.